Gimana, Vin? Apa yang bisa dibantu, Vin? Ya, Mas atau Pak nih? Kok aja. Kok, Pak kok, boleh, kok, Pak aja nggak apa-apa, Pak. Nama bekennya kok Dondi. Oh, Dondi, ya. Yang ngubungin ke admin siapa? Saya. Kevin? Oh, langsung admin. Saya langsung. Jadi, ya saya betul kesini mau untuk ikrar syahadat. Syahadat. Ya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Dari agama sebelumnya Kristen. Kristen. Sebelumnya emang dari diajarkan dari lahir Kristen. Jadi dulu gerejanya emang suka pindah-pindah, bukan suka karena ngikut, sebenarnya bukan pindah-pindah, ngikut orang tua. Orang tua aja, orang tua berarti kemana? GKJJ berarti gerejanya. Pindah-pindah dulu. Iya, gereja Kristen jalan-jalan gitu. bagus. Jalan-jalan. Beda-beda kan. Iya, Terus ya sebenarnya mama, ibu tuh dulu Muslim, ikut papa. Waktu nikah masuk Kristen. Ya. Okay. Jadi sebenarnya waktu Lebaran ikut Lebaran. Oh gitu. waktu masih kecil kan ya dapat duit juga tuh. Iya, jadi kalau Lebaran dapat duit, kalau Natal dapat duit. Dapat. Pintar juga ya. Tapi Natal jarang, lebih dikit malah. Oh, kalau Natal dikit. Iya, cuma kasih makanan doang. Iya. Datang buat makan doang. Kalau papa memang Kristen. Mama dulu Muslim, terus nikah sama papa masuk Kristen. Betul. Jadi berapa saudara, Kevin? 1. Anak tunggal? Betul. Wih, tinggal di mana sih? Daerah mana? Sebenarnya saya asli Bogor. Oh, Bogor. Tapi sekarang ngekos di daerah Jakarta Pusat. Oke. Terus orang tua udah tahu belum Kevin mau masuk Islam? Jadi saya kan udah pacaran. Ya. Emang awalnya udah pengen serius. Mau nggak mau saya harus ngomong kan ke orang tua, dan orang tua di Manado sekarang kondisi. Oh, orang tua di Manado. Ya, jadi saat akhir Januari kemarin saya pulang untuk ngasih tahu. Udah ngasih tahu mau nikah. Ya mau serius. Mau serius. Terus? Dan saya bilang mau nikah. Oh ya bagus, silakan gini. Ya. Terus saya bilang iya, tapi Kevin harus ngikut Reni gitu. Agamanya. Ya. Terus papa gimana? Papa apa mama? Papa. Papa diem. Papa malah nggak ngomong. Nggak, jarang ngomong. Mama? Nah, jadi conversationnya sama mama. Oh, okay. Dia bilang ya pilihan balik lagi ke kamu. Cuman dia bilang ya mama kecewa. Oh ya udah. Tapi balik lagi ke pilihan ke Kevin kan? Iya. Okay. Oh ya udah. Berarti nggak ada ini ya. Ya udah. Ya berarti sebenarnya sih ya mereka menyerahkan semuanya ke Kevin. Betul. Ya berarti ya. Kalau ya balik lagi ke saya juga. Walaupun ujung-ujungnya kecewa. Iya, ya biasa lah orang tua. Tidak bilang tidak, tapi hanya bilang kecewa. Iya, ya biasa itu normal lah orang tua. Reni sendiri udah pernah ketemu orang tuanya Kevin? Karena jauh, belum pernah ketemu, tapi udah telepon. Kalau Kevin sudah pernah ketemu orang tuanya? Udah pernah ke rumahnya juga. Tapi Kevin tadi kan bilang mau ikut Reni, mau ikut agamanya. Ya. Nanti kalau masih nikah sama Reni, kalau udah nggak nikah sama Reni gimana? Nggak kepikiran untuk sampai untuk nikah nggak sama Reni gitu. Oke. Nggak kepikiran nggak sama. Well, even. Maksud saya gini. Even ini worst case, maaf. Even when she's not here anymore, waktu dia udah nggak mau sih wafat anggapannya. Iya. Kayaknya nggak akan pindah juga sih. Udah. Okay. Ngapain pindah lagi? Nah itu maksud saya. Ngapain pindah lagi kalau kayak enak kayak jalan. Rasa jalan ini aja. Nah justru maksud saya gitu. Menikah, masuk Islam karena menikah tidak ada yang salah. Boleh saja, sah saja. Menikah baru salah satu jalan untuk masuk Islam. Salah satu jalan, kan banyak jalan untuk masuk Islam. Menikah adalah baru salah satu jalan masuk Islam. Dan tidak ada yang salah. Tapi maksud saya,
setelah masuk Islam harus belajar Islamnya, harus menjalankan Islamnya, gitu maksudnya. Jadi jangan kita masuk Islam karena orangnya, Iya. ya, karena orang. Kalau karena menikahnya nggak apa-apa, tapi kalau karena orangnya, nanti kalau orang itu masih cantik, masih jadi istri kita, kalau enggak, kan kita nggak pernah tahu. Rumah tangga Ya. gitu ya. Kita nggak pernah tahu, jadi ya masih muda lah ya, kan Iya. masih muda, mungkin pikirannya masih taunya sekarang gitu loh. Yang sudah merasakan, kita bisa melihat orang tua saya juga bercerai. Siapa yang menyangka orang tua saya bercerai? Sudah Ada yang sekian lama tahu menikah. Jadi kita tidak pernah tahu, kita nanti di akhir hidup kita sama siapa kita nggak pernah tahu. Iya. Kala itu makanya kita tetap harus menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan kita, bukan karena orangnya, tapi karena keyakinan kita gitu. Maksudnya gitu. Ya. Betul. Dan juga tadi saya nanya orang tua, bukan berarti Kevin harus izin sama orang tua untuk masuk Islam, enggak. Di Islam kita tidak perlu minta izin siapapun untuk beriman. Kita hanya minta izin kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Masalah orang tua, karena mereka yang menghadirkan kita di dunia, ya berarti kan kita hanya memberitahu, ya, apalagi sudah dewasa kan. Kalau sudah dewasa kita hanya memberitahu. Kalaupun orang tuanya menentang, marah, kecewa dan sebagainya, kita boleh menjawab mereka, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu maksudnya. Cara yang paling lembut maksudnya apa? Supaya mereka tahu bahwa kita sudah menjadi muslim tuh sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu tujuannya. Karena di dalam Islam kita juga ajarannya harus sayang dan hormat pada orang tua. Bahkan kepada ibu 3 kali lebih tinggi daripada kepada ayah di Islam. Masuk, karena ibu kan yang mengandung kita, Iya, betul. yang melahirkan kita, yang bertaruh nyawa gitu. Pertaruhannya besar di Pertaruhannya di ibu, bukan di bapak gitu. Ya, itu jadi maksudnya alhamdulillah kalau Kevin sudah menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, tapi nanti sama orang tua harus menjaga hubungan baik. Tetap harus jaga hubungan baik. Tunjukin kalau kemarin sudah sayang dan hormat, tunjukin sekarang harus bisa lebih sayang, lebih hormat. Gitu. Ya, betul. sudah mempelajari Islamnya? Pelajari masih belum banyak sih sebenarnya. Belum Nggak bisa banyak. dibilang banyak ya. Karena saya cuman bukan baca, nonton YouTube Nonton dia. YouTube. Ya karena YouTube-nya Pak Doniton juga. Oh gitu. Gitu. Tapi belum semua ya. Iya, Mohon ya, maaf nih. nggak apa-apa. Jadi Nanti karena sebelumnya udah pernah nonton mungkin jatuhnya Habib Jafar. Habib Saya lebih Jafar, percaya. alhamdulillah. Itu kan Sudah baca bukunya Habib Jafar belum? belum, belum. Cuman dia ada dapat pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya dapat jadi kelihatan budaya tata cara hukumnya aturannya kan dia sempat keluarin di situnya. Jadi Nanti gini Kevin, ketika kita memeluk Islam, yang penting kita sudah yakin bahwa Tuhan Sang Pencipta kita itu cuma satu, ya. betul. Allah Subhanahu Wa Taala Esa, oke, itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua, kita juga beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah. Itu adalah gerbang kita memeluk agama Islam. Jalan pertama Ya, gerbangnya itu adalah ikrarnya, gitulah, syahadatnya. Di dalam Islam kita mengenal rukun Islam, rukun iman. Nah, yang Kevin nanti harus pahami benar, ini tentang rukun imannya dulu. Rukun iman, kita pertama kali beriman kepada Allah SWT. Kedua, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, kita beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, kita beriman kepada nabi-nabinya. Ya, kelima, kita beriman kepada hari akhir atau kiamat. Keenam, kita beriman kepada qada dan qadar. Apa itu takdir? Oh, Orang tuanya suku apa? campur. Apa? Bapaknya? Manado, Sunda. Manado, Sunda. Bisa nggak milih lahir jadi orang Sunda atau jadi orang Manado? Ya kita kan tidak bisa, betul. Nggak bisa. Nah, itu yang namanya takdir. Ya, kita sudah ditakdirkan, Reni juga sudah ditakdirkan, orang tuanya suku apa, saya juga begitu, lahir jadi orang sipit. Tapi di Islam kita tidak mengenal rasis, gitu. Ya, jadi
Pada intinya kita lahir menjadi manusia sudah ditakdirkan, umur kita sudah ditaker, rezeki kita juga sudah ditaker. Tapi ada takdir yang bisa kita usahakan gitu. Mau sukses kerja keras, mau pinter belajar gitu. Ya. Tapi menjadi orang suku apa kita nggak bisa milih. Menjadi apa umur kita nanti berapa kita juga nggak bisa nentukan. Ya, itu rukun iman. Rukun Islam pertama kali bersyahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji jika mampu. Yang jika mampu cuma naik hajinya aja, bukan sholatnya gitu ya. Ya, nah ini rukun Islam, ini rukun iman. Ini aja yang nanti sebagai gerbang kita belajar Islam lebih dalam lagi. Nanti belajarnya step by step. Kita nanti ada pembinaan. Tenang aja, setiap yang bersyahadat di sini tidak kita lepas begitu aja. Bahkan kita bina, udah sunat belum? Sunat Belum. Nah, nanti kita juga sunatin. Nggak perlu ke mana, ke klinik atau ke rumah sakit, tunggu aja di rumah. Kita kirim juru sunat ke rumah. Sunat di rumah, nggak usah bayar. Gitu. Nanti setelah sembuh, belajar ngaji. Nanti kita kirim guru privat ke rumah, belajar ngaji, belajar apa, sholatnya gimana, diajarin. Sampai bisa baca Quran. Gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Tanyain ke kita aja. Yang kita bisa jawab kita jawab, yang kita nggak tahu jawabnya kita cari tahu sama guru kita lagi nanti. Untuk tadi rukun iman berarti ada 6. Itu nanti sebenarnya diajarin juga sama Diajarin. Nanti diajarinnya dari A sampai Z gitu. Ya, supaya Kevin bisa menjalankan Islam dengan kafah, dengan totalitas maksudnya. Oh. Nah, jadi dari mulai dari akidahnya, nanti fikihnya, semua diajarin. Sholatnya nanti dibimbing sampai bisa. Kalau aku kan sempat ngajarin, tapi ngajarin yang basic-basic doang ya, kayak Ngajarin apa? wudhu, Oh, gitu. oke. Terus sama niat-niat sholat atau Al-Fatihah. Yang bagus kalau mualafnya laki-laki, gurunya laki-laki. Iya sih benar. Tapi karena kan aku juga nggak tahu ini ya sholat Jumat kayak gimana prosedurnya gitu. Iya betul. Nanti kalau laki-laki kita kirim gurunya laki-laki, mualaf perempuan kita kirim gurunya perempuan. Nanti kita kan terima fotonya. Setiap ngajarin nanti difoto. Ada progresnya kita tahu gitu. Udah sampai mana. Nanti juga belajar Iqra. Iqra tuh belajar membaca huruf atau bahasa Arab gitu. Dari mulai kayak dulu kita SD lah. Ini ABC. Budi gitu. A, B, C, D gitu. Sampai kita bisa baca Quran. Jadi kalau untuk belajar untuk membaca Al-Quran berarti memang harus bisa bahasa Arab. Bukan berarti pakai bisa bahasa Arab yang sehari-hari, bukan. Yang kita perlu pelajari adalah mempelajari bentuk huruf, sifat huruf, cara bacanya, tanda bacanya, panjang pendeknya, tajwidnya gitulah. Ya, untuk membaca Quran, ya. Bukan berarti kalau kita bisa baca Quran terus kita bisa ngomong sama orang Arab, itu belum tentu. Paling hanya beberapa kata kita paham lah. Tapi kan grammarnya nanti beda. Nah, kita untuk membaca Quran kita perlu lewat buku yang namanya buku Iqra itu. Nanti diajarin dari mulai hurufnya, tanda bacanya, cara bacanya, panjang pendeknya, itu semua diajarin. Jadi begitu ke Quran udah nggak kaget gitu. Kalau langsung ke Quran bingung dong, bentuk hurufnya aja kita nggak tahu. Iya, pusing Ya banget. kan? Bacanya gimana? Taruh tanda baca gini gimana bunyinya? Tanda baca itu kan untuk memberikan vokalnya. Gitu. Ada tanda baca untuk yang panjang pendeknya. Gitu. Pokoknya semuanya nanti diajarin, nggak dilepas kok, tenang aja. Makin pintar baca Quran, makin kita nge-push gurunya untuk supaya lebih pintar lagi bacanya. Ya benar. Karena kita punya rumah Quran. Kita ada rumah Quran, kita juga kita ada rumah, kita punya santri-santri, kita di situ kita didik untuk menjadi penghafal Quran. Penghafal Quran. Jadi bacaannya juga dibenerin, hafalannya diperiksa dan sebagainya. Sampai ada yang hafal Quran. Nanti kalau udah hafal, diwisuda. Jadi guru gitu.
Nah itu mau nih, santri itu jatuhnya sama kayak kalau di Katolik apa ya? Romo. Ya murid lah, enggak, santri itu murid. Bukan Romo jatuhnya. Romo kan udah, kalau Romo di Islam tuh ustadz. Iya gitu. ustadz. Oh dulunya gerejanya apa? Katolik atau Kristen. Protestan? Cuman oh yang tadi tuh GKJJ itu ya? Sekolahnya di Katolik. Oh sekolah Katolik. Sekolah Katolik. Sekolah Katolik gerejanya GKJJ gitu. Ya. Jadi mau nggak mau kan kalau sekolah Katolik kan ada perayaan ya dengan cara Katolik lah. Jadi mau nggak mau lihat dan tahu oh kayak gini. Jadi, sekolahnya di mana dulu? Bogor. Kalau SD Regina Pacis, di SMP SMA Budi Mulia. Bogor. Yang dekat katedral itu. Katedral Bogor yang dekat. Nah saya dulu SD-nya, gerejanya yang di GPIB yang di kan ada istana tuh, kan ada tiba-tiba muncul satu gereja nyempil di dalam istana di pinggir, luar. Di luar, di pinggirnya. Jadi seberang-seberangan sama SMA 1 Bogor. GPIB ya. GPIB. Iya dah. Jadi pernah dipaksa nggak sama Reni suruh masuk Islam? Enggak ya? Enggak kan? Bukan dipaksa sih bahasanya. Oh, bukan dipaksa, ditantang. Diarahkan. Oh, diarahkan. Dikenalkan. Oh, dikenalkan. Kalau paksa terlalu kasar gitu. Karena di Islam tidak ada paksaan. Ya. Islam tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Kita mengajak boleh, tapi nggak boleh memaksa. Sebenarnya kan dari awal kan ngasih pilihannya. Jadi kalau mau lanjut pacaran kayak gitu, aku nggak akan pindah gitu. Tapi kalau misalnya Kevin yang nggak mau pindah, ya nggak apa-apa, nggak usah lanjut gitu. Aku bilang gitu. Waktu awal-awal kan ya. Jadi sebelum semakin jauh ya mendingan nggak usah dilanjutin gitu. Tapi kan itu kan pilihan Kevin kan. Benar. Iya. Karena memang semua agama yang ada di Indonesia semuanya melarang nikah beda agama. Termasuk Kristen Katolik. Ya, semuanya. Sebenarnya pertimbangannya bukan karena beda agamanya itu sih, bukan karena secara hukum itu juga mungkin iya, tapi alasannya juga karena ya nggak mau paksaan gitu, jangan karena maunya sama aku, akhirnya dia pindah, tapi dia harus mempelajari dulu, karena kan banyak kasus nanti pas lagi di tengah-tengah terus balik lagi ke agama yang sebelumnya gitu, aku nggak mau kayak gitu. Betul. Banyak terjadi begitu. Bolak-balik begitu bisa. Ya namanya di Indonesia kan bukan negara yang menjalankan syariat agama tertentu, ya kan? Indonesia kan negara sekuler. Jadi ketika orang diberikan hak untuk memeluk agama pilihannya, ya kapanpun dia bisa ganti-ganti gitu. Tapi kan untuk mengganti keterangan agama di KTP kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada surat keterangan dia pindah agama dari instansi tertentu gitu. Masuk Kristen ya harus ada surat baptis atau apa. Masuk Islam ada sertifikat mualaf. Baru dia bisa ganti keterangan agama di KTP. Beda sama di Malaysia mungkin. Malaysia orang masuk Islam bisa, tapi keluar nanti dulu prosesnya panjang gitu. Oh ada proses. Gak boleh gitu, ada prosesnya panjang. Belum lagi nanti di negara, setiap negara kan beda-beda lah ya. Tapi maksudnya gini, tidak hanya agama yang melarang nikah beda agama, tapi negara juga melarang nikah beda agama. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, nggak boleh nikah beda agama. Ya, jadi memang negara melarang, agama juga melarang. Yang mau pilih salah satu. Nah, sering kejadian begini. Misalnya cowok Kristen, ceweknya Islam. Untuk menikah, si cowok pura-pura masuk Islam. Itu dia. Setelah menikah, mungkin berapa bulan, atau mungkin ada berapa tahun, atau mungkin sudah punya anak, baru dia balik ke Kristen lagi. Istrinya diancam, mau ikut mau ikut suami nggak, kalau nggak ikut cerai. Nah, yang begitu sering, banyak juga yang begitu. Saya sering dengar kasus begitu gitu. Nanti bahkan udah belasan tahun udah ikut Kristen, nanti giliran pisah si istrinya balik Islam. Ada yang begitu. Datang ke sini, anaknya udah 17 tahun, masuk Kristen balik lagi ke Islam. Ya ada aja begitu.
biasanya kadang kan itu karena faktor dari keluarga ya. Ya. Ada yang narik lagi. Iya. Nah, masalahnya ya namanya keluarga. Ketika dengar anaknya pindah agama, belum semua keluarga bisa menerima. Gitu. Betul. Ya, karena apa alasannya? Karena itu adalah agama keluarga gitu. Gak boleh ada yang beda gitu. Padahal di tempat-tempat kita di seluruh Indonesia banyak juga satu rumah, satu keluarga, beda-beda agama juga nggak apa-apa. Kan beda agama bukan berarti harus bermusuhan. Iya, betul. Kalaupun ada perbedaan syariat, yaitu ya saling pengertian. Gitu. Misalnya yang ini nggak boleh makan babi, yang ini jangan sengaja. Saling menghormati aja gitu harus. Toleransi aja gitu ya. Iya. Nah itu yang kadang-kadang memang tingkat penerimaannya di setiap keluarga di Indonesia belum merata. Iya, betul. Makanya ketika ada anaknya pindah ke agama lain, orang tuanya marah, diusir, dicoret dari harta waris gitu misalnya. Yang keluarga Islam juga begitu, ada juga yang begitu, anak yang murtad, dicoret dari harta waris misalnya juga ada juga. Jadi ya Kompleks ya. kita harus dewasa, memang harus dewasa. Dewasanya dalam arti beda agama bukan berarti bermusuhan. Beda agama bukan berarti nggak bisa satu rumah. Bisa, tetap bisa. Asal saling menghormati gitu. Karena kan agama keyakinan ya. Iya. Yang Keyakinan pribadi, hak asasi. Iya. Agama tuh hak asasi gitu misalnya. Dan haknya warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara. Jadi orang tua juga nggak boleh larang sebenarnya. Nah, cuman kalau orang tua bilang kecewa atau apa ya itu wajar lah orang tua. Tapi kalau misalnya ada effort buat kayak mencegah orang untuk pindah agama atau apa gitu, itu nanti ada hukumnya gitu. Menasehati. Kalau hanya dalam taraf menasehati nggak apa-apa. Menasehati ya. Tapi kalau sampai melarang, apalagi sampai menyekap, Gitu ya. ya ada yang disekap kan, ada yang disekap, bahkan Maksudnya? disekap di rumah nggak boleh keluar. Bolehin keluar. Orang anaknya mau pindah agama ini sama orang tuanya disekap di rumah, di rumahnya sendiri nggak boleh Ini keluar. maksudnya kasus beneran. Beneran ini loh. Niat ya. Beneran ini beneran banyak, masih ada yang begitu. Satu keluarga anaknya masuk Islam, orang tuanya nggak terima, anaknya disekap dalam rumah sendiri. Ini banyak terjadi. Bahkan di daerah timur ada yang sampai anaknya dipasung. Dipasung. Bener dipasung. Karena dia nggak boleh keluar gitu. Nah itu yang bisa dikenain hukum gitu. Iya, itu bisa dikenain hukum karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Gitu. Orang tua sendiri pun nggak bisa melarang anaknya yang sudah cukup umur ya maksudnya ya, yang sudah punya kedudukan di mata hukum untuk memilih dan menjalankan agamanya, orang tua nggak bisa larang. Iya. Bahkan kita sampai menyediakan pengacara kalau sampai ada orang tua yang nuntut anaknya sendiri. Nanti ada lagi misalnya mualaf. Karena misalnya mereka sudah menikah. Salah satu masuk Islam. Kan dalam hukum agama itu udah batal secara agama. Ya kan? Gitu. Cerai maksudnya. Berarti harus cerai kan? Nah, kita pun menyediakan pengacara untuk mualaf kita mengurus perceraian itu. Sampai begitu kita. Jadi kita membantunya baik dari sisi agamanya juga dari sisi hukumnya juga. Juga dalam pembinaannya. Jadi istilahnya kita ngasih paket komplit gitulah. Sampai segitunya di sininya. Sampai begitunya. Karena namanya kita juga pembinaan mualaf. Namanya aja yayasan pembina mualaf. Ya berarti ketika ada orang mualaf ya kita harus bantu sampai All in dia ya? benar-benar 100%. jadi muslim yang all in gitu, yang kafah gitu maksudnya. Yang butuh bantuan pembinaan kita sediain, yang butuh bantuan kesehatan kita sediain atau sunat kita sediain, butuh bantuan hukum kita sediain, butuh bantuan ekonomi ya kita juga sediain tapi sekedarnya. Bukan yang saya perlu rumah di rumah gitu. Butuh Kalau mobil. kalau masih benar saya juga mau. Udah kita duluan kan. Kecilin dikit mobilnya motor. Oh mobil. Udah kita duluan ya.
artinya bantuan ekonomi yang kita kasih itu adalah bantuan yang untuk bertahan hidup, gitulah. Ya untuk makan, untuk tempat tinggal. Tempat tinggal kita bisa sediain kalau sampai si mualaf ini diusir dari rumah. Sirinya banyak yang kayak gitu. Banyak yang diusir, ya? banyak. Kita sediain tempat untuk mereka tinggal sementara. Saya nggak perlu takut diusir sih. Enggak lah. Udah beda pulau. Kalau sudah di luar pulau, udah gitu udah kerja, sudah mapan, orang tua biasanya udah nggak bisa apa-apa. Tapi ada yang begini, ini cerita aja ya. Anak perempuan seumuran Reni lah, kerja di luar kota. Dia asalnya dari Batam, orang tuanya kerjanya di Pekanbaru. Jauh. Ya lumayan ya. Tapi ketika kerja di Pekanbaru, setelah sekian tahun dia pacaran, begini, akhirnya dia mau masuk Islam, si perempuan ini. Terus akhirnya setelah masuk Islam dia sudah syahadat, dia kasih tahu orang tuanya disuruh pulang ke Batam. Dia pulang sampai di rumah disekap di rumah. Nggak boleh pulang lagi. Nggak boleh balik ke Pekanbaru gitu kan, dia kerja di Pekanbaru. Akhirnya dia bisa hubungin cowoknya, dia juga hubungin saya gitu. Akhirnya kita koordinasi, ada teman-teman kita datang ke rumah orang tuanya, mediasi baik-baik, ngomong baik-baik, bukan digerebek bukan. Maksudnya Mikirnya kesel, digerebek. enggak. Buka pintu. Yang datang ke situ juga ada orang yang paham hukum dong. Kita juga harus kirim pengacara, ngobrol baik-baik. Ya sudah, orang tua baru sadar nih. Oke, dilepas anaknya kembali ke Pekanbaru. Baru seminggu di Pekanbaru orang tuanya nyusul. Si anak dibawa ke gereja. Ya, dibawa ke gereja untuk ngobrol sama pendetanya. Maksudnya untuk dinasehatin lah. Itu masih nggak apa-apa, masih nggak melanggar hukum. Tapi ketika dibawa ke gereja itu, si mualaf itu dia kan sambil WhatsAppan nama saya ini. Terus akhirnya dia telepon, cuman saya bisa dengerin pendeta itu ngomong. Iya. Kalau pendeta ngomong apa, saya kasih ayatnya gitu lah. Lama-lama ketahuan sama pendetanya, kamu lagi ngomong siapa gitu. Matiin, saya nggak ada urusan sama dia gitu, matiin. Jam 7 malam kok ke gereja, jam 11 malam akhirnya baru saya dapat kabar lagi kalau malam itu ternyata dia Sekap lagi. ya bukan disekap, maksudnya ditahan lah, nggak boleh keluar dari gereja itulah. Saya koordinasi dong sama teman-teman di Riau, ada di Pekanbaru, juga ada teman-teman wartawan. Wartawan di depan gereja udah pegang handphone udah begini. Nah, saya hubungi teman saya, mualaf juga, dulu mantan pendeta, dia hubungin temen yang pendeta yang senior. Pendeta yang senior ini hubungin pendeta gereja itu. Itu di depan gereja sudah ada wartawan. Kalau kamu nggak keluarin masuk berita nanti. Akhirnya dilepaskan. Tapi masih dipegang sama orang tuanya untuk dibawa pulang ke Batam lagi. Sempat terjadilah tarik-tarikan gitu lah. Nah, sampai akhirnya dimediasi, lepas orang tuanya pulang ke Batam. 2 bulan kemudian saya dikirimin foto sama si mualaf perempuan ini, dikirimin foto. Ternyata perempuan ini sama suaminya, sama ibu perempuannya sudah jalan-jalan di Danau Toba. Sudah akur, gitu maksudnya. Alhamdulillah. itu happy ending. Tapi juga ada yang nggak happy ending juga ada. Gitu. Nah, ketika ada yang nggak happy ending, nah itulah kita bantu. Ya kita bantu supaya happy ending gitu loh maksudnya. Jadi ke orang tuanya juga bukan berarti kita terus melakukan hal-hal apa gitu, enggak. Kita justru melakukan pendekatan bahwa memilih agama itu adalah hak asasi setiap warga negara. Jadi orang tua pun nggak bisa melarang gitu. Ya, ini juga masukan buat Kevin. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, saudaranya atau siapalah ya, saudara keluarga besar kan belum tentu kan, pasti juga nanti ada yang mempertanyakan gitu pasti. Ini aja yang tahu paling cuman orang tua. Teman-teman nggak ada, paling teman Ican yang gitu. Beberapa teman aja sih. Nah, kalau misalnya pindah itu apakah memang harus diumumkan atau iya benar. tidak harus? Gini ya, kalau tinggal di hutan nggak perlu diumumin. Jadi ya kan, mau ngumumin ke siapa? Masa monyet gitu mau diumumin ke monyet kan enggak. Tapi kalau kita tinggal di sebuah masyarakat yang mana sebelumnya orang-orang ada yang tahu bahwa Kevin sebelumnya Kristen, ketika Kevin menjadi Muslim itu lebih baik diumumkan. Kenapa? Kalau ada apa-apa dengan Kevin sudah menjadi tanggung jawab umat Islam. Ngerti nggak maksudnya?
misalnya terjadi apa-apa. Ini kita ngomong, kan kita nggak pernah tahu ya. Ada seorang mualaf udah masuk Islam, tapi nggak ada pengumuman, nggak ada sertifikat, yang tahu cuman orang-orang tertentu aja. Mualaf ini meninggal, meninggal, nggak punya sertifikat, tapi yang tahu cuman beberapa orang doang. Keluarganya lebih berhak ngurusin jenazah mualaf itu daripada orang Islam. Gitu maksudnya. Dimakaminnya di agama. Dimakamin di makam secara agama Kristen. Kalau begitu gitu. Tapi kalau diumumkan, kita umat Islam sudah tahu, oh Kevin ini Muslim. Kalau ada apa-apa, kita punya kewajiban untuk ngurus Kevin. Gitu. Cuma memang ada ketakutan ini sih, kayak kan teman-temannya banyak yang Kristen juga, takutnya kayak dijauhi atau gimana gitu. Kalau saya menyarankan orang-orang yang baru masuk Islam, ganti komunitas. Sebisa mungkin ganti komunitas gitu. Ya. Iya. Kalau kita tetap di komunitas lama, ada resikonya. Ya memang bisa bermata dua ya, maksudnya dengan kita masuk Islam kita bisa mengajak mereka, tapi kalau kita nggak ganti komunitas, mereka juga bisa mengajak si mualaf untuk balik ke agama lamanya. Itu juga ada yang terjadi, yang begitu. Jadi sebaiknya ya tetap menjaga, istilahnya ya jaga hubungan aja, bukan berarti dekat dengan komunitas lama, tapi kalau bisa cari komunitas baru. Komunitas baru ini begitu gampang kalau di dalam Islam. Tinggal masuk ke dalam sebuah masjid, ikut sholat, ikut pengajian di masjid, udah dapat komunitas baru. Gitu. Begitu ikut pengajian udah dapat komunitas baru, gitu kan? Gitu. Mudah. Jadi kalau memang nanti ternyata memang kejadian gitu, itu memang udah resiko gitu ya? Udah resiko. Dan jangan juga terlalu takut apa yang belum tentu terjadi gitu. Kita khawatir, kita mungkin mikir oh ini nanti bakal begini-begini, ya boleh-boleh saja, tapi belum tentu itu terjadi. Jadi overthinking. Banyak yang begitu. Gen Z. Banyak yang begitu gitu. Nah, kalau Gen Z ya mungkin ya. Belum tentu terjadi gitu. Iya. Kita yang sudah berapa ngatasin begitu banyak. Kita yang udah ngatasin berapa banyak kasus, oh enggak ternyata begini aja gitu. Bahkan yang sudah terjadi sekalipun seperti yang perempuan di Pekanbaru itu, akhirnya dalam waktu 2 bulan udah akur, alhamdulillah. Kalau teman-teman kan sifatnya kan nggak bisa, nggak boleh marah-marah. Iya. Temennya mau milih agama lain, masa mau marah-marah, haknya apa gitu, nggak ada hak apa-apa. Keluarga aja nggak bisa. Keluarga aja nggak bisa melarang gitu, apalagi temen. Marah sih enggak, mungkin lebih ke ngejauh mungkin. Iya, terus kalau mau dijauhin kenapa? Ya resiko. Kita tinggal cari teman yang lain banyak kok gitu. Betul. Nggak ada masalah harusnya. Berarti kalau dalam kondisi dan situasi seperti Kevin ini mah sebenarnya nggak masalah kalau ditayangin di YouTube ya harusnya. Kalau sebenarnya saya nggak masalah, cuman mungkin setelah mungkin setelah menikah. Jadi pengen Setelah nikah. berlangsung bareng. Oh, Beritanya langsung. sekalian mau menikahnya kapan? Minggu depan? besok sih, bulan depan. Oh, bulan depan. Oke. Sebenarnya sih setelah menikah atau sebelum menikah, dengan melihat apa kondisi Kevin dan orang tua, apalagi sudah mandiri dan segala macam sih, nggak ada yang perlu ditakutin gitu dengan ditayangkan di YouTube gitu. Kalau cuma komunitas maya itu mah urusan kecil lah itu mah. Cuma Yang mungkin pertimbangannya kan masih belum menikah nih, takutnya nanti ada kejadian-kejadian apa Ya, gitu, jadi ya. mendingan beritanya sekaligus gitu. Sekaligus, ya itu juga boleh, itu lebih baik. Ya, Jadi sekalian big news. ya big news. Big news. Apa headline gitu ya? Headline. Ya udah kalau gitu, kalau memang sudah mantap, alhamdulillah, jangan dilama-lamain, kita segerakan. Iya. Nanti kalau mau setelah sadar kita mau ngobrol lagi boleh, bebas, ya. Kevin duduk sini, Oh ya. kita siapin dulu. Ya, karena sudah menginformasikan untuk bersahabat, jadi kita sudah siapkan sertifikatnya. Nah, sertifikat ini nanti sangat diperlukan ketika Kevin harus mengurus penggantian
agama di KTP. Nah, ini sertifikat sudah disiapin beserta surat. Tolong diperiksa dulu, pinjam KTP-nya juga. Bawa KTP? Bawa. Tolong diperiksa dulu apa yang tertulis di sini sudah sesuai sama KTP atau belum. Kalau ada yang salah kita masih bisa perbaikin sekarang. 403. Benar. Agama sebelum Ayub. Ya benar. Yang ini juga tolong dibaca. Kalau ada yang keberatan kasih tahu kita sekarang. Ini. Oh ya. Tahun berapa nih fotonya? Sekarang seumur hidup ya. Gemuk banget ini sini. Berapa kilo nih dulu nih? 17. Ah 17. Itu umur 17 maksudnya. Oh umur 17. Berapa kilo? 17. Umur 17 waktu itu Kayak 100 ada. 8. Enggak. 80-90 ya? 80-90. Beda banget mukanya tuh lihat tuh. Yang ini tembem banget. Sekarang agak sedikit tembem. Aduh. Masih Doyan makan ya dulu berarti ini. sekarang juga. Tahu nggak kalau di Islam nama lu tuh gak Jibril. Iya, tahu. Gabriel itu Jibril. Jibril. Yes. Oh ya mau nanya juga kalau misalnya abis sholat wajib nggak sih untuk Oh iya, Enggak. kasih nama muslim gitu? Enggak wajib. Nggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib mengganti nama, tidak. Selama namanya tidak mengandung kesirikan, enggak perlu ganti nama. Apa? Tapi kalau Kesyirikan. selama namanya tidak mengandung arti kesirikan, syirik itu artinya menyembah selain Tuhan. Emang ada yang namanya? Siapa tahu ada yang namanya Dajjal ya. Oh iya. Saya kayaknya jarang deh. Ya siapa tahu lah. Tapi kalaupun mau mengganti namanya juga boleh-boleh aja. Iya. Silakan aja. Namanya udah Jibril ini. Ganti akta juga nanti ribet. Iya. Iya. Aduh, iya lagi benar. Iya. Kalau ganti nama memang kan urusannya nanti sampai ke Departemen Kehakiman. Iya. Sorry, ini nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada Cuman masalah. mau nanya aja. Ini nomor 7, Nomor 7. maksudnya apa ya? Ngerti sih. Nah gini. Ngerti sih. Ada orang yang memanfaatkan kemualafan itu untuk kepentingan pribadi. Contoh begini. Contoh. Asing. Kartu as. Nah, jadi contoh begini, ada orang-orang memang sengaja dia bersyahadat di beberapa tempat. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Ada yang nyari uang zakatnya, ada yang untuk nikah lagi. Ada yang begitu. Baru tahu. Bener, ada nanti orang syahadat di masjid ini, syahadat di masjid sono, syahadat di masjid Untuk sono. dapetin zakatnya itu. Ada yang untuk nyari uang zakatnya, ada yang untuk cari sertifikatnya untuk keperluan yang lain. Ada yang di Surabaya kemarin, dulu kita pernah nyari-nyari orang, jarang-jarang orang, 7 kali syahadat di tempat yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk nikah lagi. Gila niat. Coba. Kalau udah 7 kali berarti 7 orang loh. Saya nggak tahu berapa istrinya berapa, saya nggak tahu. Tapi dia sampai 7 kali bersyahadat di tempat lain. Gitu. Jadi makanya kita tuangkan di sini. Nah yang ini boleh dicoret aja, sementara tidak bersedia gitu ya. Iya. Setelah menikah gitu kan. Ya, ini berarti dicoret kan. Ini juga dicoret kan. Berarti sementara tidak bersedia gitulah. Ya kan? Betul. Tolong ditandatangan di sini sama nama. Nama full ya berarti ya? Ya, nama sesuai KTP aja. Ya, sekarang ini saya simpan dulu. Nah, sekarang Jason tinggal baca sendiri surat pernyataan ini di depan saya. Yang dibaca ini aja, pernyataan memeluk agama Islam ya, terus sampai surat Al Imran 19. Dengan ini saya nama Kevin, langsung agama sebelumnya aja Kristen.
dengan ini langsung 2 kalimat syahadat, baru kita nanti membaca 2 kalimat syahadat. Tapi sebelumnya saya sebelum Kevin membaca ini, saya ingin bertanya kepada Kevin, apakah saudara Kevin Gabriel Jason ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Tidak. Kemauan sendiri. Oke. Yang kedua, tadi sudah dengar ceritanya orang tua ya. Berarti tadi maksud saya bukan berarti kita harus minta izin ke orang tua, tapi kita tetap harus menghormati orang tua. Ya, kita nanti kalau misalnya dimarahi orang tua, kita harus tetap jawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat tadi yang saya sebutkan. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Kevin berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat tersebut? Janji. Alhamdulillah. Baik, kalau udah siap, silakan dibaca dari sini ya pernyataan sampai nanti kita sampai di 2 kalimat ini. Jadi 1, 2, 3 Ya, ini nama sampai sini, terus ini sampai 2 kalimat Kalimat syahadat, baru kita bersyahadat. Ya, kalau udah siap silakan. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Kevin Gabriel Jason, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang Kevin jabat tangan dengan saya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan. Kemudian kita nanti lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah. Kevin sudah muslim, sudah menjadi saudara saya dalam satu iman. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Alhamdulillah. Baik, nah ini tolong ditanda tangan di atas materai, terus nama juga.